Kita mulai ya, Bu Leli. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Sore Bu, sore. Sore Bu. Sore Bu. Oke, suara saya sudah terdengar jelas? Sudah Bu, Sudah Bu, terdengar Sudah jelas Bu. Oke, baik. Bapak Ibu, perkenalkan di sini saya Ramadhani. Saya selaku admin dari matematika dan nanti dibantu oleh Ibu Leli Syafitri selaku guru pamong di matematika. Sini tadi sudah disampaikan oleh Pak Yasadani bagaimana cara Bapak Ibu login di UKIN ataupun UKPPG. Jadi sini ada beberapa hal yang bisa saya share. Jadi kita langsung saja ya Bapak Ibu bisa melihat. Ini sudah saya record ya? Oh sudah, baik. Jadi dalam UKPPG itu Bapak Ibu ada dua. Yang pertama ujian tertulis atau UTBK. Tadi linknya atau cara membuat akunnya atau mendownload aplikasinya sudah dijelaskan Pak Yasadani. Nanti ada masanya Bapak Ibu untuk masuk atau di di ujian UTBK-nya. Kemudian di sini UTBK itu ada tes objektif ya, terdiri dari 35 soal pilihan berganda yang mengukur penguasaan materi dan strategi pembelajaran. Yang kedua tentang situasi judgment test yang terdiri dari 30 soal pilihan berganda juga, dan di sini dia rentangnya ada nilai 1 sampai 5. Sedangkan kalau yang tadi PCK dia itu yang benar mendapat skor, yang salah tidak ada. Sementara yang tes SJT ini ada penskorannya ya. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah ikut tes CPNS, dia yang sikap ya kalau nggak salah saya. Kemudian di sini waktunya selama 120 menit. Nah, di sini Bapak Ibu sekedar gambaran bahwasannya nanti Bapak Ibu ketika ujian ini itu yang mengelola bukan LPTK UMN, tapi nanti Bapak Ibu dialihkan ke beberapa yang mengadakan UTBK. Jadi bisa jadi Bapak Ibu ini yang baik di matematika ataupun PPKN bisa terpecah-pecah. Jadi nanti ada grupnya masing-masing. Nanti Bapak Ibu jadwalnya juga ditentukan oleh mereka dan tidak bisa kita mengganti hari. Jadi kalau yang tes ini bahkan yang buter 1 kemarin di hari Ahad atau hari Minggu itu juga ada. Jadi nanti itu jadwalnya sudah ditentukan oleh pihak yang menyelenggarakan UTBK. Kemudian yang kedua adalah tes subjektif, dilakukan bentuk tes uraian reflektif, disajikan 1 butir soal studi kasus yang dilakukan oleh guru, di mana Bapak Ibu disuruh mengidentifikasi masalah. Itu Desember yang benar. Oke, di situ ada 4 ya, studi kasus itu ada 4 pertanyaan. Itu berupa deskripsi Bapak Ibu bagaimana menjelaskan mengidentifikasi masalah yang dihadapi, upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dan hasilnya seperti apa. Kemudian yang keempat pengalaman berharga. Jadi ini di studi kasus ini harus dijawab 4-4-nya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di sini waktunya saya kurang tahu ya berapa menit, tapi ini Bapak Ibu harus bisa menjawab 4 soal ini. Kemudian kita masuk di UKIN atau uji kinerja. Nah, di uji kinerja Bapak Ibu, yang pertama kali Bapak Ibu harus lakukan adalah menyiapkan perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang harus disiapkan, yang pertama adalah modul ajar, kemudian bahan ajar, LKPD, instrumen atau asesmen, yang terakhir adalah media pembelajaran. Nah, bagi saya Bapak Ibu ada yang membuat asesmen pakai Kahoot, pakai Quizizz, silahkan. Tetapi kalau saran saya Bapak Ibu juga dikasih format PDF-nya, misalnya soal-soalnya seperti apa. Kenapa? Saya waktu menilai kemarin itu ada soal dari Kahoot atau Quizizz. Nah, waktu saya klik itu terkunci. Jadi saya nggak tahu soal apa yang dibuat. Nah, kalau Bapak Ibu seperti itu, yang harusnya nilai asesmen Bapak Ibu itu bisa dapat
nilai baik atau baik sekali, jadi saya kasih nilainya kurang baik. Jadi kalau kurang baik itu skornya dari 4, 5, 3, 4, 5. Nah, itu kalau kurang. Kalau baik 6, 7, 8, kalau sangat baik 9, 10. Jadi kalau misalnya asesmennya dibuat dari Kahoot, Quizzes atau apapun aplikasinya silahkan monggo, tapi sebaiknya ada screenshotannya, artinya ada ininya ya, ada yang bisa kita lihat karena yang saya khawatirkan dikunci. Karena saya ada yang saya temukan itu 2, padahal itu menurut saya sudah bagus ya. Nah, untungnya ketika dia di video itu kelihatan, jadi saya bisa memberikan nilai. Nah, sempat seandainya Bapak Ibu ternyata tidak sempat menunjukkan soal Kahoot itu atau quizzes itu, ya akhirnya saya tidak bisa memberikan nilai yang baik di skor di asesmen. Di asesmen itu kalau nggak salah saya ada 3 atau 2 sampai 3 soal ya Bu Lelia. Sekitar 3 soal. Jadi itu bakal rendah gitu ya. Jadi dibuat kemudian sama halnya dengan media pembelajaran. Di media pembelajaran itu seminimalnya Bapak Ibu disiapkan adalah PPT. PPT-nya mulai dari tujuan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Bapak Ibu menyampaikan Bapak Ibu, saya lanjut. Tadi perangkat pembelajaran itu ada 5 komponen dan jadi Bapak Ibu mulai masukkan ya. Oke, maaf ya Bapak Ibu tadi ada sedikit pengumuman dari sini. Masukkan jam 2 gitu. Ya kan? Nanti akhir istirahat kita kan jam berapa? Oke, maaf sekali lagi Bapak Ibu ada gangguan, ada pengumuman dari LPPK. Saya lanjutkan. Nah, di situ nanti Bapak Ibu perangkat yang sudah dibuat terdiri dari beberapa 5 komponen dan 5 kelimanya itu dijadikan satu file. Jadi penamaannya nanti perangkat pembelajaran dan nama Bapak Ibu, misalnya apa ya, Rahmat. Jadi perangkat pembelajaran Rahmat. Jadi nanti dibuat. Nah, perangkat pembelajarannya Bapak Ibu dibuat selama 2 jam pembelajaran atau 2 JP.
Dimana kalau kita tahu bahwasannya yang baik di matematika atau PPKN itu kan ada yang mengajar di SD, ada yang mengajar di tingkat SMP atau di SMA atau SMK, itu durasinya berbeda ya Bapak Ibu. Yang tingkat SD itu 1 JP-nya 35 menit, berarti yang harus Bapak Ibu buat adalah 70 menit. Sedangkan kalau yang tingkat SMP itu 40 menit per JP, berarti Bapak Ibu membuat 80 menit. Nah, untuk yang tingkat SMA ataupun SMK, itu JP-nya 45, berarti 90 menit. Jadi jangan ada pertanyaan, Bu, di sekolah saya tingkat SMA, tapi di sekolah kami menerapkan 40 menit. Nah, tidak, untuk di UKIP ini, Bapak Ibu tetap harus buat 45, karena kemarin kita temukan hal seperti itu. Karena peraturan di sekolahnya mungkin ada keringanan atau mungkin karena boarding school atau full day yang dia JP-nya itu berkurang dari peraturan yang ada di pemerintah. Jadi seandainya seperti itu, berarti Bapak Ibu tetap membuat seperti yang kita tetapkan. Kenapa? Nanti kalau seandainya kurang video pembelajarannya Bapak Ibu, kita akan bercatatan bahwasannya misalnya peserta waktunya harusnya 80 menit, ternyata dibuat hanya 75 menit, berarti kurang. Itu kan ada nilai yang berkurang gitu ya Bapak. Itu jadi diperhatikan kembali di JP-nya. Nah, di sini seperti yang saya sebutkan, ini kalau di sini kita kan nggak ada konseling ya, jadi memang kita tingkat umum. Nah, di umum ini mungkin sedikit berbeda kalau yang di PGSD. Walaupun nanti Bapak Ibu ngajar di PGSD, penilaiannya tetap dikategorikan di umum. Karena Bapak Ibu masuk panggilannya adalah di matematika atau PPKN. Jadi kalau penilaian di PGSD sama kita yang bidang umum, baik matematika atau PPKN itu berbeda. Nah, kalau di PGSD itu penilaiannya lebih banyak daripada yang di umum. Jadi di umum ini kita, seingat saya kalau video itu sekitar 18 pertanyaan, sedangkan untuk perangkat itu sekitar 20 sampai 22 gitu. Jadi nggak terlalu banyak kalau saya di PGSD. Kalau di PGSD itu sampai 25-an. Jadi memang ada berbeda. Walaupun Bapak Ibu nanti mengajarnya di SD. Nah, dalam pengambilan video pembelajaran Bapak Ibu, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kita Bapak Ibu nanti ini ya, istilahnya ya, harus ada perkenalan ya Bapak Ibu ya. Jadi di awal itu sebelum mengambil video pembelajaran, Bapak Ibu itu ada memberikan perkenalan. Nah, durasinya 1 menit, jadi jangan terlalu panjang. Nanti Bapak Ibu perkenalan sampai memperkenalkan lingkungan sekolah tidak hanya 1 menit maksimal. Jadi Bapak Ibu silakan perkenalkan diri, tunjukkan identitas. Iya. Ya, identitas ya Bu ya. Iya. Ya, sambil memegang KTP. Ya, benar. Ya, menunjukkan KTP Bu, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya gini ya, saya ada temuan. Foto di ini ya, foto di akun Bapak Ibu, yang khususnya yang perempuan ini ya, terlalu editing. Nah, ketika lihat foto dengan video pembelajaran Bapak Ibu nggak mirip, saya tuh jadi memvalidasi, ini bener nggak ya orangnya gitu. Sampai saya cek KTP. Jadi Bapak Ibu, ibu-ibu ya khususnya ini pakai filter, jangan terlalu jauh berbeda ya, karena ada itu kemarin saya lihat di sini ada tai lalatnya gitu. Nah, waktu di foto itu tidak ada tai lalat, misalnya ini bersih banget ya editingnya gitu ya. Jadi kayaknya hati-hati ya editingnya. Jadi nanti kita itu memvalidasi kembali gitu, apakah benar nggak ya ini orangnya gitu. Karena terlalu jauh kita jadi merasa takut tidak sesuai gitu. Jadi boleh diperhatikan kembali ketika pengambilan videonya. Nah, di pengambilan video Bapak Ibu, ya saya kasih gambaran itu ya Bu Leli ya. Itu ada salam ya, salam dulu, kemudian ada aksen, kemudian ada setting kelas atau Bapak Ibu ya pendahuluan nyanyikan lagu nasional, ice breaking boleh. Terus Bapak Ibu yang ngajar di SD ketika memberikan ice breaking coba diperhatikan. Kenapa? Saya pernah lihat ice breaking untuk anak SD itu menurut saya terlalu susah gitu ya, artinya kan kalau kita ngasih ice breaking kan biar anak-anak itu semangat ya. Saya lupa itu tentang video yang agak cepat itu ya, panda-panda gitu. Anak SD kan
kurang tangkap ya ketika ice breaking seperti itu. Jadi iya, capture dia gitu. Jadi disesuaikan Bapak Ibu, itu menurut saya itu untuk anak SMP atau SMA. Nah kalau untuk anak SD sesuaikan. Jadi jangan terlalu ketinggian dan jangan terlalu terbalik. Misalnya anak SMP tetap semangat kan nggak cocok juga gitu ya. Kalau anak SD cocok gitu. Jadi pilihlah ice breaking yang sesuai. Kemudian membaca doa Bapak Ibu. Nah itu jangan sampai lupa Bapak Ibu, itu ada poinnya. Karena hampir rata kalau saya pribadi memberikan nilai di memberikan doa, membaca doa itu cukup tinggi, artinya itu rata-rata 8 atau 9. Jadi nggak ada yang dapat 7, kecuali dia nggak ada doa. Nah, misalnya Bapak Ibu di sekolahnya mayoritas muslim, boleh dipandu sama ketua kelas atau siapapun. Nah, misalnya di sekolah itu apa ya, yang Kristen. Nah, silahkan, boleh aja dipandu gimana. Jadi sebaiknya diadah gitu ya. Jadi kalau saya sih nilai itu bagus. Kemudian ada penilaian di membimbing ya, membimbing ketika kelompok. Nah, usahakan Anda membagi kelompok ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk yang SD, saya sarankan mungkin pembagian kelompok di awal. Ya, yang SD kenapa? Karena anak SD kalau kita bagi kelompoknya di pertengahan bakal ribut, tapi kalau anak SMP dan SMA mau di awal boleh, di pertengahan juga boleh tuh, nggak masalah sesuai di perangkat pembelajaran Bapak Ibu. Tapi kalau untuk anak SD, saya sarankan memang dari awal sudah bentuk kelompok. Kemudian waktu saat sesi mereka mengerjakan LKPD, itu Bapak Ibu jangan ditinggal ya, atau Bapak Ibu diam di depan. Kenapa? Kita ada penilaian guru aktif dalam membimbing kelas. Nah, kalau Bapak Ibu duduk aja di depan, nah kami akan kasih nilai 5, artinya tidak ada pergerakan gitu ya. Jadi ada hal-hal tertentu yang menurut saya bisa, iya diskusi, yang ketika diskusi Bapak Ibu bisa cek gitu satu-satu kelompok dikelilingin gitu, ya kan Bu Leli ya. Nah seperti itu sih kalau dari penilaian kita. Di sini saya akan tunjukkan ini ya. Ini tadi jelas gambarannya. Jadi di sini ada pengambilan video ya. Jadi gunakan mikrofon Bapak Ibu. Nah sebelum Bapak Ibu tag video, saran saya, Bapak Ibu coba berdiri di depan, ya Bapak Ibu rekam, suaranya kedengaran nggak? Nah, kenapa? Kejadian kita ya Bu Leli, suaranya Bu nggak keluar. Suara Ibu masih unmute. Oke. Iya Bapak Ibu, jadi suara ada beberapa mahasiswa yang kami nilai, memang kebetulan ada yang sama Bu Dani, ada yang sama dosen lain, kecil kali sampai saya 100% di laptop saya buat, itu baru kedengaran Bapak Ibu. Jadi mohon nanti waktu pembuatan videonya Bapak Ibu tes dulu seperti kita Bu Dani, baik itu kejelasan gambarnya, posisi kameranya di mana, sehingga siswa nampak semua Bapak Ibu. Terus kan Bapak Ibu ada loh di kriteria penilaian, bahwasanya Bapak Ibu tunjukkan aja ruangannya itu semua supaya ada di situ kelas yang aman, nyaman, ada di kriteria penilaian Bapak Ibu. Jadi diusahakan, apalagi kan kita baru 17 Agustusan ini, jadi ornamen-ornamen yang di dalam kelas itu kita lihat lagi, masih dalam kondisi baik lagi, dipertahankan Bapak Ibu. Karena memang itu ada penilaian, dan kami secara pribadi dengan Bu Dani, kalau memang udah jelas sekali nampak, tapi kami nggak segan-segan sama Bu Dani loh, pernah ngasih kurang, ada di salah satu mahasiswa yang maaf dia tidak bergerak, tempatnya juga gimana ya Bu Dani, sempit banget, memang nggak bisa dia leluasa untuk berkolaborasi ketika anak-anak berdiskusi, jadi dia nggak bisa ke satu kelompok ke kelompok lain untuk memperhatikan anak-anak tersebut. Jadi ya dengan berat hatilah kami kasih nilai kurang gitu. Kemudian udah lanjut Bu Dani untuk gambar yang jelas sudah kayaknya. Nah di sini kan ada gambar jelas ya Bapak Ibu. Nah itu Bapak Ibu, saran saya jangan pakai iPhone ya, karena kalau iPhone kayaknya terlalu besar gitu ya, karena nanti Bapak Ibu sih yang susahnya sendiri gitu. Jadi silakan pakai handphone atau kamera.
pastikan suara jelas. Nah, kalau misalnya noise dikit nggak apa-apa, tapi kalau noise-nya terlalu parah itu mengurangi penilaian. Misalnya gini, bunyi bel, kan kita kan tiap jam ada bunyi bel. Nah, kalau ada itu nggak masalah sih ya, asalkan jangan sampai ada. Pastikan Bapak Ibu sebelum itu dilatih siswanya kita doa, nyanyi, yang nyanyi nasional. Maksud saya gini, artinya Bapak Ibu, biar satu suara. Artinya kita kalau misalnya mereka latihan nanti kayaknya suaranya jadi apa ya? Jadi nggak serentak, nggak enak kita dengarnya. Jadi boleh Bapak Ibu latih dulu, bangun chemistry dengan anak-anak. Nah, ketika bentuk kelompok pun Bapak Ibu jangan lebih dari 6 satu kelompok. Kalau memang bisa 4, 5 silahkan. Tapi kalau udah 6 sampai 8 itu nggak kondusif ya. Karena ada juga saya lihat mungkin karena kelasnya kecil, dia terlalu banyak gitu. Jadi mungkin bisa diperhatikan kembali. Di sini ada pencahayaan ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah bagian pencahayaan. Jadi Bapak Ibu sebelum video tes dulu cahayanya. Jadi biar nggak bola-balik tag. Kemudian posisi kamera di mana. Bapak Ibu kita minta bantuan orang teman Bapak Ibu sebagai kameramen itu boleh silahkan gimana baiknya. Artinya kalau yang video full saran kita sih yang satu kamera yang tidak berjalan. Nah, kalau editing silakan aja ada tambahan yang tambahan lain. Nah, tapi jangan sampai kameramen atau yang membantu Bapak Ibu itu nampak seliweran dia. Iya. Nah, itu pernah di tahun 2024 ya Bu Dani, ya Allah. Iya. Seliweran gitu Bapak Ibu. Dia nggak sadar. Jadi nampak dibantu, jangan sampai begitu ya Bapak Ibu yang untuk di Guter 2 ini. Kemudian ini lagi ya Bu Leli ya. Perlu diperhatikan sih Bapak Ibu kalau misalnya di bagian angka LPD-nya dicetak aja, misalnya satu kelompok mau dua LPD silakan. Jadi nanti presentasinya. Terus Bapak Ibu boleh minta bantuan teman ya. Artinya gini, kenapa saya bilang minta bantuan teman? Kita durasinya kan antara 70, 80, 90. Artinya jangan sampai Bapak Ibu kelebihan banyak kali atau dua. Kita kurang nggak boleh, lebih maksimal 5 menit ya Bapak Ibu ya untuk video full. Jadi misalnya SD, Bu 72 oke. Tapi kalau kurang, saya akan bilang ulang gitu ya. Artinya ada masa ketika mereka saya 99 itu saya kadang wah kalau cerita kepet ya gimana kalau dapat. Mohon maaf Ibu, suaranya kurang jelas Bu. Halo, suara siapa? Nggak jelas? Suara saya sudah jelas, Pak? Ini apa namanya, tabrakan mungkin suaranya Bu. Oke. Ini sudah? Udah Bu. Oke, baik. Nah, ini boleh tambah mikrofon tambahan yang mungkin kecil ya. Atau gimana itu teknisnya Bapak Ibu. Posisi duduk mahasiswa juga diperhatikan. Nampak papan tulis, nampak infokus, jadi kelihatan. Framing kamera juga bisa dihindari tempat-tempat tertentu, membuat suasana belajar menarik, dikondisikan ya, dekorasi. Oke, kemudian pembelajaran juga harus ada interaksi ya, interaksi antara siswa dengan guru, kemudian siswa dengan siswa juga harus ada. Jadi itu kita kan dia nanti itu ada penilaian adanya interaksi antara siswa dan guru, siswa dengan siswa. Nah, beberapa video yang saya lihat yang ada hanya interaksi guru dengan siswa, tapi siswa dengan siswa itu tidak kelihatan. Itu boleh diperhatikan. Nah, Bapak Ibu sedikit saya terangkan, mungkin ada sekarang ini kan lagi pembelajaran mendalam. Nah, boleh menggunakan pembelajaran mendalam karena memang ada di beberapa poin ya Bu Leli ya. Itu dia bahasanya pembelajaran sudah mendalam atau belum. Nah, itu kita yang sebenarnya agak nilainya itu pas-pasan ya, dibilang baik ya 6 gitu. Artinya 6 lah saya kasih gitu. Kenapa? Karena mendalamnya tidak kelihatan mendalam seperti apa. Jadi boleh diperhatikan kembali di perangkat pembelajarannya dan ketika di kelas. Kemudian kayaknya itu dulu deh yang ingin saya sampaikan.
Oke, satu lagi, apa ya? Oke, ini sumber belajar Bapak Ibu yang sebenarnya beberapa orang tidak membuat sumber belajar. Jadi Bapak Ibu jangan lupa sumber belajarnya itu misalnya dari buku Kemendikbud, buku Erlangga atau apa disebutkan. Ya seminimal-minimalnya 3 atau 4 gitu ya dibuat misalnya Kemendikbud, Erlangga. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu ada mengambil dari LKPD sendiri, nah itu dibuat. Kenapa? Karena itu beberapa orang saya temukan tidak dibuat sumber belajarnya. Jadi itu juga mempengaruhi ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu perangkat pembelajarannya diusahakan jangan ini ya, jangan plagiat 100%. Ya, artinya kita boleh ATM, amati, tiru, modifikasi. Bagaimana cara ATM-nya Bu, Bapak Ibu? Nah, misal di modul ajarnya siswa, guru mengabsen siswa. Nah, Bapak Ibu caranya supaya tidak plagiat, mengabsen, bagaimana cara Bapak Ibu mengabsennya? Nah, ketika Bapak Ibu mau mengabsen, itu dipersilahkan panggil satu-satu. Kalau misalnya terlalu banyak siswanya, Bapak Ibu cukup bilang, siapa yang hari ini tidak masuk, gitu. Itu bisa kita ini. Karena kalau misalnya ada 30 siswa, mungkin mengabsen satu-satu, kepanjangan ya. Tapi kalau masih 15, 20, saya rasa di absen ya silahkan. Jadi ada hal-hal yang memang bisa Bapak Ibu, apa ya, ini Bu Leli mau menunjukkan perangkat pembelajaran. Bentar Bu. Bu Dani, unmute Bu, Leli masih Bu Dani, bentar Bu Dani, ada tambahan sedikit di video pembelajaran tadi ya Bapak Ibu. Yang diterangkan Bu Dani sebenarnya sudah mendekati sempurna, tapi ada salah satu di kriteria penilaian yang Bu Dani barangkali tadi lupa ya. Kan ada, kita kan ngasih asesmen penilaian ini ya, baik itu merupakan LKPD kan gitu untuk pelajaran kelompok. Terus di akhir nanti Bapak Ibu selalunya memang ada mahasiswa yang buat, tapi banyak juga mahasiswa yang buat, karena memang di kriteria penilaian ada Bapak Ibu. Jadi ada lagi nanti dikasih seperti soal ya, yang di akhir ya, yang untuk materi pembelajaran. Jadi ada penilaian di awal, ada penilaian di tengah, dan ada penilaian di akhir pembelajaran. Jadi Bapak Ibu jangan lupakan di situ penilaian akhir pembelajaran Bapak Ibu buat. Jadi kalau teknisnya saya lihat kan ada yang memberikan lagi, dia berupa soal lagi mandiri. Jadi dengan durasi memang 5 menit dari sekarang atau 3 menit ya, Ibu kasih gitu. Karena memang ada dalam kriteria penilaian ya Bapak Ibu ya. Oke. Oh ya, tadi Bu Dani juga untuk kegiatan penutup, tadi kan kegiatan pendahuluan sudah diterangkan Bu Dani secara detail tuh, mulai dari mengucapkan salam sampai semuanya. Kemudian kalau di kegiatan inti, kan kita pakai model PBL atau PJBL ya Bapak Ibu ya. Kalau pendekatannya terserah Bapak Ibu, kita kan masih di Kumer nih, jadi mau pendekatan memang sih lagi tren-trennya sekarang kan pembelajaran mendalam ya, tapi kan kalau memang Bapak Ibu masih ada belum ngerti, ya udah lebih baik seperti yang lama aja, yang Kumer yang lama gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan lupa refleksi ya, di kegiatan penutup harus ada refleksinya Bapak Ibu. Jadi terus kan kalau bisa siswanya yang menentukan rangkuman pembelajaran pada hari ini. Jadi membuat kesimpulannya ya. Jadi kalau bisa siswa terus bersama-sama juga boleh kan gitu. Baru dibuatlah refleksinya. Apa terserah Bapak Ibu bagaimana teknisnya. Jadi kalau yang kami lihat ya Pak ya Bu Dani ya, ada yang antar sesama guru. Cuman ya pembelajaran kita pada hari ini ada yang teknisnya pakai handphone ditaruh ke depan terus tahu gitu gurunya, ada yang taruh di kertas dilengketkan, itu teknisnya terserah Bapak Ibu aja. Yang penting di kegiatan penutup jangan lupa ada refleksinya. Bila perlu refleksi tidak lanjut ya Bu Dani. Jadi kalau itu lengkap kami kasih nilai baik sekali loh Bapak Ibu, di kriteria baik sekali di 9-10. Jadi kami harapkan maunya seperti itu. Jadi untuk
video pembelajaran, ada sesi tanya jawab nih Bu Dani. Kira-kira Bapak Ibu untuk di sesi video pembelajaran yang sudah diterangkan oleh Ibu dosen kita tadi, Bu Dani, adakah Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk sesi video pembelajaran Bapak Ibu? Ngerti semua ya? Silakan Pak Alex. Oh, Pak Alex. Ya, Pak Alex, silakan Pak Alex. Halo. Ya, Bu. Izin, Bu. Silakan Pak. Izin. Apakah kedengaran suara saya, Bu? Hah? Jelas-jelas silakan Pak. Ini saya dari Pendidikan Pancasila, Bu, PKN. Iya Pak. Ingin bertanya tentang video tadi, Bu, ya. Mhm. Ada yang terakhir tadi masalah Ibu berulang kali mengingatkan tentang refleksi, Bu, ya. Hmm. Ya. Yang refleksi yang Bu maksud itu yang bagaimana, Bu, maksudnya, Bu? Misalnya kan kami, misalnya Pendidikan Pancasila, ya. Inti pelajaran kami misalnya tentang HAM, Bu. Apakah kami refleksi dari siswa atau dari kami dulu? Ke siswa sih Pak ya, Bu Leli ya. Jadi gini Pak Alex ya. Jadi kan sebelum refleksi itu Bapak Ibu ada memberikan kesimpulan. Jadi sebaiknya kesimpulan itu diberikan siswa. Jadi atau bersama-sama ya. Jadi jangan Bapak Ibu maka cukup ya pertemuan kita hari ini saya HAM adalah ini tidak, tapi Bapak menjelaskan ya hari ini kita belajar HAM, apa itu HAM atau bagaimana karakteristik HAM, jadi boleh bersama-sama. Kemudian setelah itu baru Bapak tanya, misalnya nih refleksi, kalau tadi Bu Leli bilang kalau di sekolah Bapak Ibu bisa pakai handphone, misalnya ini ada aplikasi apa, bagaimana pembelajaran hari ini menyenangkan, apa yang kurang, nah itu kan bisa muncul itu ya, berbagai macam penilaian anak-anak itu boleh. Nah atau Bapak Ibu boleh disuruh tempel, dikasih kertas, ditempelkan ke depan. Atau yang paling sederhananya gini, Bapak Ibu misalnya nggak sempet nih video, nggak pakai handphone, nggak pakai kertas, Bapak bisa bilang, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Alhamdulillah menyenangkan Pak. Bagaimana apa yang harus Bapak perbaiki? Nah, seperti itu aja sih boleh. Itu seminimalnya ya Bu Leli ya. Jadi kita is okay kalau untuk seperti itu refleksinya. Oke, Bu. Satu lagi, Bu. Ditambahin Satu Bu lagi. Leli? Satu lagi, Bu. Iya Satu silakan lagi. Alex. Ini kan Ibu tadi bilangnya kalau siswanya lebih dari 15 atau 20 itu tidak usah diabsen kan? Hmm. Misalnya siswa saya ada 30, Bu. Saya mengabsen, apakah saya salah? Kalau mau mengabsen itu kira-kira habisi waktu berapa menit? Suaranya putus-putus, Bu. Kira-kira Bapak kalau mengabsen 30 siswa berapa menit itu? Diperhatikan durasinya gitu Pak. Jadi kalau misalnya mengabsen sampai 5 menit lebih kayaknya gak usah diabsen secara keseluruhan, tapi tanya siapa yang tidak hadir hari ini, misalnya yang tidak hadir Rahmat, kenapa Rahmat tidak datang gitu kan, sakit, oh iya ada lagi. Nah itu kalau misalnya terlalu panjang Bapak mengabsen satu-satu, tapi kalau misalnya Bapak rasa mengabsen itu perlu yang mungkin hanya 3 menit ya silahkan aja, karena kita memikirkan durasi itu sih Pak Alex. Takutnya nanti kurang. Ditambah ya Bu Dani. Gini, Pak Alex, di kegiatan pembukaan itu Pak Alex, di kegiatan pendahuluan itu biasanya kan maksimal 15 menit, tapi itu udah terlalu lama Pak Alex. Jadi dia kan 10 menit. Kira-kira menurut Pak Alex itu di kegiatan pendahuluan yang 10 menit itu mulai dari mengucapkan salam, membaca doa, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya atau lagu wajib ya, lagu nasional, nasional. Itu kira-kira dengan mengabsen yang 30 orang itu cukup nggak 10 atau ke 15 menit? Menurut Pak Alex. Gitu Menurut aja. saya cukup, Bu. Cukup. Jadi kalau kira-kira cukup, memang banyak juga sih mahasiswa yang mengabsen per orang ya. Nah, jadi kalau misalnya menurut Pak Alex cukup di kegiatan pendahuluan dengan cara mengabsen perorangan, monggo Pak Alex, nggak apa-apa, silakan aja. Gitu ya Pak Alex. Gimana Pak Alex? Tidak jadi masalah kan, Bu? Berarti enggak Enggak jadi masalah.
Ya. Yang penting Pak Alex, intinya pembelajaran yang Bapak buat di modul ajar itu sama. Jangan Bapak buat nanti habis absen Bapak buat S-breaking. Ternyata S-breakingnya nggak ada. Nah itu baru nggak sesuai. Jadi Bapak Ibu ketika ini ya, misal Bapak Ibu udah membuat perangkat pembelajaran, ternyata yang harusnya di awal Bapak memberikan S-breaking, ternyata Bapak lupa. Nah jangan lupa biar nggak susah take video lagi. Di saat kapan Bapak ganti S-breaking, nah dipindah di proker aja itu tadi di modul ajarnya yang harusnya pertemuan langkah ketujuh Bapak mau memberikan S-breaking, ternyata Bapak lupa pada saat pelaksanaan di langkah ke-10 Bapak buat S-breaking. Nah, jangan lupa modul ajarnya diubah gitu. Jadi kami kan ngecek gini, oh iya nih sesuai gitu kan, pendahuluan, ucapan salam, pertanyaan pemantik. Nah, ketika Bapak Ibu membuat di modul ajar pertanyaan pemantik, alangkah baiknya Bapak Ibu buat aja pertanyaannya seperti apa. Kenapa? Karena itulah yang bisa mengurangi namanya plagiat. Jadi kan beda ya, walaupun sama-sama PPKN ya. Bisa. Bu, nanya, Halo? ya, pertanyaan pemantik itu dibatasi atau tidak, Bu? Pertanyaan pemantik dibatasi atau tidak? Apakah harus 2 atau 3 atau 1 aja? Kalau itunya sih tergantung. Yang penting seperti yang dibilang Bu Leli, di pendahuluan itu 15 menit. Jadi mau 2 ya silakan, 3 silakan. Mungkin pertanyaan pemantiknya 2 cepat selesai, mau Bapak tambah sampai 5 silakan. Tapi orang matematika mungkin kalau 2 ada kebanyakan atau 3, nah kembali ke waktu sih. Kalau saya bilang Bapak Ibu mendesainnya waktunya gitu. Makanya sebenarnya kalau saya bilang boleh ada timer di belakang Bapak Ibu, misalnya nengokkan jam, misalnya dari 1 menit pertama, kedua, jadi Bapak Ibu bisa lihat, oh ini udah menit ke-14, jadi Bapak bisa membatasi sendiri sih. Jadi kalau mau berapa pertanyaannya kita nggak ada bebas ya, yang penting waktu itu yang sesuai. Jelas ya Pak Alex? Ya, jelas Bu. Terima kasih atas jawaban. Silakan Pak Rahmat dari matematika ini. Izin Bu, Bentar ya Bapak Ibu, ini Pak Rahmat sudah raise hand terlebih dahulu. Boleh kita raise hand aja Bapak Ibu, biasanya manggilnya enak gitu ya. Yang mau bertanya boleh raise hand seperti Pak Rahmat gitu, jadi kita tahu gitu ya. Silakan. Iya Ibu, selamat sore. Bisa dengar suara saya Ibu? Ya jelas Pak. Untuk pembuatan video yang pertama. Maaf Pak Alex, Pak Rahmat, boleh diulang lagi suaranya tadi putus-putus? Oh, putus-putus. Oke Ibu, yang pertama untuk yang menjadi pertanyaan saya untuk mengenai Maaf, masih nggak jelas Pak Rahmat. pembuatan Pak Rahmat, mohon maaf, boleh di kolom chat aja Pak Rahmat, karena kayaknya suara Bapak putus jaringan apa kurang bagus ya Pak. Oke, boleh ini aja untuk ya. yang pertama itu apakah Oke, baik. Siapa Bapak Ibu yang mau bertanya lagi, nanti Pak Rahmat boleh di kolom chat, nanti saya akan ini ya. Oke, ada Bu Arismani Zebua, silakan Ibu. Ini Ibu apa Bapak ya? Soalnya nggak ada wajahnya. Arismani Zebua, silakan. Halo, kedengaran nggak suara saya Bu? Dengar Bu Arismani, silakan Bu. Izin bertanya Bu, bagaimana kalau tidak ada ice breakingnya? Aduh, usahakan ada Ibu. Apakah diwajibkan itu? Kalau saya bilang ada poinnya Bu. Jadi gini, kalau Ibu nggak buat ice breaking, itu kan poinnya gini, ada ice breaking. Memang kalau di tingkat umum ice breaking nggak sebanyak yang memang di panggilan di PGSD ya. Di PGSD mungkin poinnya untuk 2. Tapi kalau di matematika atau di PPKN itu ada 1. Itu ada yang tanya menyenangkan atau apa saya lupa, strip ice breaking. Jadi 1 aja ice breakingnya, 1 aja. Gitu. Yang simpel aja Bu Bu Arismani gitu, nggak usah yang susah-susah, yang simpel. Ibu boleh tahu ngajak mencapai Bu? Di SMP. SMP. Yang cocok dengan Bu Jebua, kalau memang sih kalau matematika ya Bu Jebua ya. PKN. Oh, Iya. jadi kalau SMP itu misalnya nih
tepuk 1 gitu, biar supaya ditepuk 2, tepuk 5 3 kali gitu. Jadi meriah itu. Saya SMA mau kalau udah les-les ke 7 ke 8 gitu, saya buat seperti itu. Menarik dia. Ayo yuk kita supaya fokus yuk, gitu aja. Kalau SMP masih senang kali, SMA aja masih senang Bu Jebua. Jadi tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 5 3 kali. Kan rame tuh Bu Jebua. Nah, jangan yang susah-susah. Gitu. Tapi kalau di SD tadi kayaknya nggak harus sekali. SMP aja kan Bu Jebua. Maunya di awal ada, setelah hampir penutup nanti ada, ya gitu ya, biar konsentrasi lagi. Gitu apa? Memang ada sih di kriteria penilaian untuk ice breaking ini Bu Jebua. Gitu ya apa ya? Boleh gini Bu Jebua, di saat Ibu lihat anak-anak sudah nggak fokus, nah Ibu kasih ini nanti modul ajarnya menyesuaikan ketika Ibu praktek gitu. Kayak saya bilang ketika praktek kan kadang-kadang kita membuat ice breaking di akhir, ternyata di pertengahan waktu diskusi mereka nggak kondusif. Nah ini peran Bapak Ibu ketika anak-anak itu nggak kondusif, Bapak Ibu negurnya bagus, ayo kita ice breaking, nah itu bagus gitu ya. Jadi kita lihat bahwasanya kita kan ini setting, tapi jangan nampak kali settingannya Bapak Ibu. Kenapa? Saya ada lihat video yang settingan nampak kali, yang jawabannya udah Betul Bu Dani ya Bu Dani, pas mahasiswa kita ya Bu Dani, kami kasih nilai kurang, jangan nampak kali settingannya Bapak Ibu. Iya, kita boleh men-setting tapi jangan nampak kali. Iya. Kita tahu pasti Bapak Ibu men-setting, cuma jangan sampai ketahuan ya dari isi sekian LKPD-nya itu berbahaya sekali. Iya. Kita langsung buat catatan. LKPD sudah diisi. Kita kan nggak boleh LKPD kan dikerjakan di kelas ya. Nah itu perlu diperhatikan. Jadi disesuaikan. Oke, saya cek di kolom ini dulu ya, di kolom ini sebelum saya lanjut ya. Tadi Bu Siska perkenalan ya di video utuh ya Bapak Ibu. Di pertama di awal sebelum Bapak Ibu mulai, boleh ketika di dalam kelas Bapak Ibu di depan kamera sambil menunjukkan KTP itu perkenalan 1 menit. Oke, itu wajib Bapak Ibu karena memang sudah kelihatan. Kalau minimalnya kita sebenarnya nggak ada ya, nggak minimalnya sebenarnya sih kita nggak ada ketetapan sih, sebaiknya 15 boleh, 15 orang gitu ya. Kemudian apalagi ya tadi pertanyaan kegiatan awal, oke, sudah dijawab Bu Dalila ya. Sebagian ini ada Bu Dalila yang stay menjawab yang dari apa ya, dari kolom chat. Saya mau nengok punya Pak Rahmat ini, pertanyaannya apa ya, karena tadi kan kayaknya Pak Rahmat jelas. Oke. Apakah waktu dalam pembuatan video melebihi prosedur jam pembelajaran, saya 2 jam, pelajaran 90 menit. Nah, kalau kelebihan itu maksimal 5 menit ya Bapak Ibu. Jadi misalnya Pak Rahmat di tingkat SMA ngajar 90 menit, oke 92, 93, 94, 95 boleh. Kurang nggak boleh. Kurang nggak boleh. Karena kalau kurang, kadang kalau saya bilang 1 menit pun saya bilang itu akan saya buat catatan. Kurang, video kurang 1 menit. Terus saya buat catatan. Jadi kita kalau kurang nggak boleh. Jadi itulah makanya saya bilang Bapak Ibu ketika mau record video, kameramen sama yang ngatur timer waktu. Jadi ada misalnya ada jam yang model kayak gini Bapak Ibu. Di sini memang khusus timer. Jadi misalnya 1 jam berapa jam dilihat. Jadi kita teman Bapak Ibu dia udah 15 menit, udah 70 menit. Nah, misalnya nih Bapak Ibu udah mau di akhir-akhir. Yang Pak Rahmat misalnya udah 85 menit. Tapi belum habis. Apa yang Bapak lakukan? Nah, Bapak boleh tambahkan ice breaking. Nah, gitu solusinya. Makanya perlu ada timer. Ini 5 menit lagi, Bapak udah refleksi, udah kasih dan kesimpulan tuh. Saya melakukan, waktu masih panjang, apa yang saya harus lakukan? Ice breaking boleh. Terus waktu refleksi di apa ya? Didesain lah biar waktunya. Ya gitu dia. Tanya lagi beberapa siswa lagi ditanya gitu. Itulah pentingnya adanya timer yang bantu Bapak Ibu ya. Jadi di akhir itu
Jadi masih banyak ini waktunya gitu ya. Jadi itulah solusinya. Nanti tinggal perangkat Bapak Ibu di perangkat itu lah ditambah sedikit, misalnya yang awalnya nggak ada ditambahin gitu. Itu ya. Terus pertanyaan berikutnya, siswa 20 apa Pak 15 15. Nah, pembagian kelompoknya seperti saya bilang 4 sampai 5 ke 5. ya. Dan jelas ya Pak Rahmat ya. Oke, kita lanjut ke Kayaknya kita tapi Bapak Ibu kalau kita difokus di video pembelajaran aja, nanti perangkat pembelajarannya kira-kira Bapak Ibu sudah betul-betul apa persiapannya sudah matang untuk perangkat pembelajaran? Bu Seperti Lel, kata Bu Dani. Bu Lel, nih Bu Dalila dibantu Bu perangkatnya Bu. Itu tadi habis kan semangat kali Bu Dalila di video pembelajaran ini, banyak kali yang raise hand. Nanti kita habis waktunya di situ ya Bu Dalila ya. Jadi oke. Silakan Bu Lel, Bu Dan. Silakan di-share Bu Dani ya. Perangkat ya bentar ya. Baik Bu Dalila, baik Bu dosen. Ini semangat mau video, rupanya perangkatnya nggak sesuai sama videonya nanti ya Bu. Betul lah, betul. Perangkatnya apa, videonya apa ya Bu Dalila ya? Ya, kita yang punya ngasih nilainya ya Bu. Pengalaman pribadi ya Bu Dalila ya. Kita semua kena ya kan. Bener, perangkatnya kayaknya memang yang agak kasus sebenarnya kita bilang. Iya itu dia. Kita buat apa ya KPD, jangan apa ya dibuat karena kalau nggak dibuat kita juga nggak tahu apa yang mau dinilai gitu ya. Oke sebentar ya, saya lagi buka materinya Bu Leli. Ini Bu, nanti sebagian Bapak Ibu yang di kolom chat boleh dibantu Bu Nurdalila atau saya nanti memberikan jawab pertanyaan-pertanyaan. Nanti baru kita lanjut yang mereskan ya Bapak Ibu ya. Nah ini contoh perangkat pembelajarannya Bu Leli ya. Bisa Bu Dani? Udah tunggu ini dia. Saya mau. Bapak Ibu, mari sama-sama kita perhatikan Bapak Ibu, ini kami share perangkat pembelajaran dari mahasiswa Guter 1 yang baru selesai kami nilai. Sebetulnya sih hari ini terakhir ya, di jam berapa Bu Dani? 23.59, gitu detik-detik jam 12 jam 24 Bapak Ibu. Jadi menurut kami beserta dosen penilai, menurut kami ini baik sekali ya, karena memang perangkat pembelajarannya lengkap ya, baik itu modulnya, kemudian bahan ajar, kemudian media pembelajaran, LKPD, dan asesmen penilaiannya, rubrik penilaiannya. Nah, mari sama-sama yang pertama kali kita lihat dulu modul ajarnya ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau untuk informasi umumnya, Bapak Ibu udah tahu sendiri nama dan semua ya tempat kerja kita di mana, satuan pendidikannya apa, kemudian materi karena kita sekarang di PKN dan matematika, berarti kita isi PKN dan matematika di kelas dan semester berapa jangan lupa. Kemudian apa itu kompetensi awalnya, kan Bapak Ibu juga sudah mengetahui. Tadi yang sudah diterangkan Bu Dani tadi, sarana dan prasarana. Jadi buku teksnya silakan aja Bapak Ibu, karena ada di dalam kriteria penilaian, bukunya dari Kemendikbud kalau bisa, karena itu di dalam kriteria penilaian ya Bu Dalila.
ada di itu dicantumkan buku pegangannya, buku dari Kemendikbud gitu. Jadi bahkan kami ada dengan dosen penilai, jelas sekali ya dibuat. Kadang-kadang ada buku pegangan siswa, kan ada yang gitu aja Bapak Ibu. Kemudian untuk model pembelajaran kan kita pakai PBL atau PJBL ya Bapak Ibu. Jadi kita buat. Nah, karena kita masih dalam profil pelajar Pancasila, kan kita kurikuler ya Bapak Ibu, kurikulum merdeka. Jadi profil pelajar Pancasila silakan Bapak Ibu buat. Tapi kalau ada juga sih mahasiswa yang buat pembelajaran mendalam ya Bu Dani, tapi saya lihat belum nampak, dia cuma meaningful, joyful gitu kan. Jadi lebih baik mana yang Bapak Ibu betul-betul sudah kuasai sepenuhnya. Jadi supaya hasilnya baik gitu. Jadi itu aja yang Ibu tampilkan. Kemudian Bapak Ibu, tujuan pembelajaran harus betul-betul tercurah dari capaian pembelajaran. Jadi membuat tujuan pembelajaran itu, lihat dulu capaian pembelajarannya apa. Bapak Ibu tuangkanlah di tujuan pembelajarannya. Ya, kalau bisa sepenuhnya. Kalau sebagian besar aja, jadi nanti Bapak Ibu dia di penilaian 6, 7, 8 gitu. Baik. Tapi kalau semuanya, seluruhnya, maka di kriteria penilaian 9, 10, sangat baik. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, seperti tadi pertanyaan Pak Alex ya, pertanyaan pemantiknya apa? Nah, jadi pertanyaan pemantik sesuai dengan pokok bahasan yang mau kita sajikan Bapak Ibu. Nah, kalau kita misalnya seperti ini gitu, bilangan berpangkat gitu. Pangkat apa yang bilang berpangkat apakah? Positif, bilangan berpangkat negatif gitu. Ya, kita buat pertanyaan pemantiknya apa? Gitu, yang sesuai dengan materi kita. Oke. Kemudian nah, tadi di kegiatan pembelajaran sudah diterangkan oleh Bu Dani ketika pembuatan video pembelajaran. Jadi perlu satu yang paling harus kita garis bawahi. Jangan perangkat pembelajaran kita misalnya bilangan berpangkat, ternyata di video pembelajaran lain. Seperti kata Bu Dalila, pernah gitu terjadi? Pernah Bapak Ibu. Jadi antara video pembelajaran dengan perangkat pembelajaran itu memang harus sinkron. Perangkatnya mana? Itu yang kita buat di video pembelajaran. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi untuk di kegiatan pembelajaran tadi, kegiatan pendahuluan, ini banyak ragam ini kami lihat. Ada yang buat di kegiatan pendahuluan 10 menit. Karena menurut Bapak Ibu tersebut barangkali 10 menit aku bisa kok. Mulai dari mengucapkan salam, terus doa, kemudian menyanyikan lagu nasional, kemudian melihat kondisi ruangan, sudah kondusif apa enggak, mengabsen gitu. Udah, terus ice breaking. Terserah Bapak Ibu, mau buat 15 menit boleh, berikut dengan pertanyaan pemantiknya, baru kemudian, kan tadi gini, jika kita di unit SD, ya, guru matematika tapi di SD atau PKN di SD, itu kan durasinya kan 2 JP ya Bapak Ibu, kan 70 menit, kan gitu. Jadi kalau tadi udah di 10 menit, kira-kira kan kita desain nih, untuk di kegiatan pendahuluan 10 menit, kegiatan inti 50 menit, di kegiatan penutup 10 menit lagi, nah gitu. Jadi di kegiatan inti itu, di sinilah Bapak Ibu ditunjukkan. Kalau tadi kita pakai model PBL, kanlah di sini sintak-sintak dari PBL tersebut. Bapak Ibu pasti sudah mengetahuinya. Jadi Bapak Ibu yang saya share ini, yang kami share dengan Bu Dani, menurut kami ini sudah bagus, ya, karena memang sudah lengkap, ya, modul ajarnya,
Nah, ini kita lihat penutupnya. Nah, ice breakingnya dia tidak lupa. Kemudian peserta didik bersama guru membuat kesimpulan ya dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Nampakkan Bapak Ibu, dibuat lagi di sini refleksi gurunya, refleksi peserta didiknya. Kami senang yang seperti ini Bapak Ibu. Jadi dibuat lagi di sini daftar pustaka. Oke Bapak Ibu, itu modul ajar. Nah sekarang bahan ajar. Bahan ajar yang ditampilkan padahal tadi ya di tingkat SMA itu di kelas 10 itu kan karena bilangan berpangkat, tapi bahan ajarnya dibuatnya semenarik mungkin. Jadi dia pakai aplikasi Canva ya Bu Dani. Tengok bahan ajarnya. Jadi kan kalau seperti ini untuk melihatnya aja peserta didik atau siswa kita langsung mengetahuinya. Jelas dia. Gitu apa itu? Tapi apanya itu gitu juga kan? Modul yang kau kasih sama aku. Iya. Ini aku suruh dikirim ke sama kau ya besok. Jadi itu bahan ajar ya Bapak Ibu. Tadi modulnya sudah, bahan ajar sudah sama-sama kita lihat. Nah sekarang SMP. Nah ini sekarang kok macet Bu Dani? Apa ini Bu Dani? Media. Media pembelajarannya. Jadi media pembelajarannya dibuatnya PPT. Kemudian Bapak Ibu ditunjukkan di situ tujuan pembelajarannya karena memang Bapak Ibu tujuan pembelajaran ini harus kita sampaikan kepada peserta didik kita. Apa tujuan pembelajaran pada pembelajaran kita hari ini, materi pembelajaran kita hari ini harus kita sampaikan ya Bapak Ibu kepada peserta didik kita. Kemudian Ibu Dani ya include dengan pertanyaan pemantiknya dan bahan pelajarannya hari ini. Lanjut Bu Dani. Macet Bu Dani. Macet Bu Dani. Nah, LKPD Bapak Ibu. LKPD juga Bapak Ibu. LKPD ini Bapak Ibu, kadang kami gini yang menilai ini, saya pribadi, nanti kan di studi kasus Bapak Ibu, seperti yang diterangkan Bu Dani tadi, di studi kasus itu kan bagaimana LKPD itu menarik supaya capaian pembelajaran pada hari itu betul-betul tuntas kan gitu. Ternyata LKPD-nya aja yang kami periksa di Word, tidak di Canva, tidak ada menariknya. Jadi antara LKPD yang di perangkat pembelajaran dengan studi kasus yang dia jelaskan, diceritakannya nggak nyambung, nggak sinkron Bapak Ibu. Jadi kami, gimana ya, nggak sinkron. Jadinya kami ngasih penilaian untuk di studi kasus, ini nggak sinkron ini antara LKPD yang di perangkat pembelajaran dengan LKPD yang diceritakannya terlalu muluk-muluk di studi kasus tadi. Sehingga kami ya biasa-biasa aja menilainya Bapak Ibu. Jadi hendaknya Bapak Ibu, LKPD yang di perangkat pembelajaran betul-betul lah ditampilkan menarik ya, supaya memang peserta didik kita termotivasi untuk mengerjakannya, menyelesaikannya gitu. Kemudian tadi udah ya, modul udah kita lihatkan, kemudian bahan ajar sudah, kemudian media pembelajaran udah, LKPD kalau bisa betul-betul diaplikasikan Canva supaya menarik gitu. Kemudian permasalahan 1, kemudian langkah-langkah untuk penyelesaian LKPD Bapak Ibu. Ya, di permasalahan 1 bisa aja kita buat kalau untuk
ya masih C1, C2 bolehlah di tingkat pengetahuan dan pemahaman. Tapi untuk di keduanya usahakan mulailah gitu ya, Bu Dani, di C4 gitu. Jadi supaya jangan terlalu lama di kegiatan inti tadi, kan kita mau dipresentasikan ini ya dari LKPD yang sudah diselesaikan peserta didik. Jadi kalau bisa ada 3 permasalahan aja ya Bu Dani ya, yang kita tampilkan di LKPD dengan langkah-langkah untuk menyelesaikannya tanpa. Jadi sehingga Bapak Ibu ketika membuat studi kasus dengan pemaparan dari studi kasus itu jelas terlihat, oh iya, waktu di perangkat pembelajaran bagus LKPD Bapak Ibu inilah. Jadi ini baru benar-benar sinkron. Nah, jadi kami pun nilainya tentunya baik sekali Bapak Ibu. Oke Bu Dani, langsung. Next Bu Dani untuk terakhirnya ya, instrumen penilaian. Bapak Ibu, di instrumen penilaian ini nanti di kriteria penilaian ada instrumen penilaian sikap ya Bu Dani ya. Di instrumen penilaian pengetahuan, bahwasanya pada pembelajaran hari ini peserta didik sudah benar-benar mengetahuinya. Ada Bapak Ibu teknisnya, dikasihnya soalnya seperti ini. Kemudian ada juga skor nilainya ditampilkan ya Bu Dani. Jadi itu terserah Bapak Ibu bagaimana tesnya. Sebaiknya macam mana Bu Dani ya? Ada skor-skornya ya Bu Dani. Seperti ini dia. Sebaiknya. Jadi jelas dianya ya Bapak Ibu. Ya, jadi di sini ada penilaian, jadi Bapak Ibu kan kelihatan rubrik sesuai dengan pelajaran tadi ya, akan sinkron itu ya. Karena kan kita penilaian asesmen sesuai dengan capaian pembelajaran. Kita akan lihat nanti capaian pembelajarannya apa. Misalnya ini yang poin ketiga yang sering salah itu, menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan capaian pembelajarannya ini yang ternyata di soalnya hanya soal biasa, tidak ada. Jadi itu yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Jadi memang kita buat sebaiknya ada itu. Di sini kan ada soal. Nah, yang ketiga kan menyelesaikan masalah ini pas dia kan menyelesaikan masalah. Berarti soal cerita. Nah, yang di PKN juga sama. Jadi disesuaikan dengan capaian pembelajarannya. Jadi kita nanti akan melihat capaian pembelajaran dapat diukur. Jadi kalau misalnya capaian pembelajaran Bapak Ibu, capaian pembelajaran Bapak Ibu jangan terlalu banyak-banyak ya. Saya kemarin ada baca dia itu sampai terlalu panjang. Ternyata di implementasinya nggak nyampe. Lalu buru-buru materi apa kemarin ya Bu Deli ya? Yang pertama kali kita menilai kemarin Bu Deli ada itu yang apa ya itu kemarin? Yang sama. Oh iya. Iya. Kita itu terlalu Wadah. cocok ya untuk JP ya. Jadi kalau untuk 2 JP itu bunga majemuk ditambah dengan anuitas itu udah tidak mungkin, udah hal yang tidak mungkin. Jadi inilah Bapak Ibu, betul-betul kami sama Bu Dani menjumpai yang seperti itu. Jadi sudah di settingnya semua Bapak Ibu. Jadi bunga majemuk itu dia sudah terangkan gitu, udah dikasihnya, ditaruh di LKPD, udah dijawab. Jadi serta didik tadi hanya presentasi dibacakan saja ya Bu Dani. Jangan seperti itu kali lah Bapak Ibu ya. Kita sesuaikanlah. Jadi ini kan udah jelas ini bilangan berpangkat positif dan negatif ya, masih cocok sih 2 JP. Tapi kalau sudah bunga majemuk ditambah dengan anuitas 2 JP itu udah hal yang tidak mungkin Bapak Ibu. Itu ya. Bapak Ibu disesuaikan aja materinya, memang 2 JP itu sejauh mana gitu. Kita nggak usah muluk-muluk, nggak usah panjang-panjang. Misalnya kayak bangun ruang hanya mampu kubus dan balok. Nah, kubus balok aja gitu. Jangan ditambah tabung, nanti buru-buru nanti nggak efektif gitu. Karena kita melihatnya kesesuaian. Jadi sesuai nggak gitu. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu. Nah ini bagus Bapak Ibu ada alternatif penyelesaian. Kami suka kali kayak gini. Kadang-kadang mereka buat soalnya tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran dan tidak ada jawabannya. Entah pun gurunya nggak tahu jawabannya gitu ya. Makanya kadang-kadang kami agak-agak negative thinking gitu ya. Artinya khawatir kita salah. Jadi memang sebaiknya Bapak Ibu diperhatikan. Nah, kayak gini aspek keterampilan, dibuat aspeknya apa indikatornya. Nah biasanya yang kami temukan dia Bapak Ibu cuma kayak gini.
Ini dia. Hanya ini dua yang mau dinilai gitu ya. Apalah. Nggak ada yang kelihatan gitu. Jadi Bapak Ibu sebaiknya memang apa ya kalau saya bilang hati-hati dalam membuat instrumen semuanya. Jadi ini semua dijadikan satu file Bapak Ibu. Jadi di sini kan namanya modul ajar Dewi Susanti gitu. Jadi memang dibuat lengkap gitu. Nah, inilah kira-kira gambaran perangkat pembelajaran yang menurut kami baik. Dan ini ada beberapa poin yang kami kasih skor 9. Jadi Bapak Ibu bisa melihat gitu. Oh, ini dapat gitu ya. Jelas ya Bapak Ibu? Bu Dani, kita masih punya waktu 15 menit lagi. Boleh? Kalau tadi di video pembelajaran kita buka sesi tanya jawab. Nah, dan sudah diterangkan di perangkat pembelajaran. Kira-kira Bapak Ibu, adakah pertanyaan untuk perangkat pembelajaran? Silakan Bapak Ibu. Oke, di sini baca ya Jessica. Bu, kalau menggunakan pendekatan pembelajaran dengan prinsip PARL, inquiry, silahkan. Mau pakai diferensiasi silahkan. Tapi Bapak Ibu, sekali lagi saya tegaskan, ketika membuat itu jelas di mana PARL-nya, di mana diferensiasinya. Kenapa? Ketika Bapak Ibu di awal model pembelajaran PBL dengan pendekatan diferensiasi. Nah, kami cek di modul ajarnya tidak ada diferensiasinya. Di prakteknya juga nggak ada. Nah, itu kan jadi kami begini. Model pembelajaran PBL dengan pendekatan diferensiasi. Diferensiasi tidak kelihatan. Itu kan kami komentari seperti itu. Jadi silahkan buat kalau memang mau pakai yang diferensiasi bagus. Ada itu yang kami buat diferensiasi berdasarkan audio, kinestetik, bagus, senang kali kami itu. Poinnya tinggi itu kami kasih. Jadi intinya kesesuaian. Kalau misalnya pakai dua silahkan. Kalau enggak ya kelompok, PBL, sama diskusi ya. Karena itu kan termasuk strategi pembelajaran ya. Diskusi, apa namanya, ya, terlihat di LKPD ya Bu Dani? Iya. Pernah ya Bu Dani kita menilai dia pendekatannya kultural betul-betul ditunjukkannya kan dia kan orang Bengkulu ya Bapak Ibu. Jadi kan pesta rakyat abot gitu. Jadi semua yang di Bengkulu itu makanan khas Bengkulu itu dikeluarkannya karena dia sedang persamaan linier dua variabel. Jadi lempuk durian gitu kan. Pokoknya pas sekali lah Bapak Ibu. Jadi kalau kita sesuaikan seperti kata Bu Dani tadi ya, dengan pendekatan kita, gitu Bapak Ibu maksudnya. Tunjukkan di soal di LKPD, kemudian di perangkat pembelajaran jelas nampak, ya. Contohnya di bahan ajar ditunjukkan Bapak Ibu. Wah itu udah 999 lah kami kasih semua. Bapak Ibu, ada lagi yang lain? Bu Resi mau bertanya? Karena dari tadi resen ini Bu Resi. Silahkan Bu Resi sebelum saya jawab dari chat. Ya Bu, saya ingin bertanya. Saya dari kedengar suara saya Bu? Jelas Ibu? Saya dari Pendidikan Pancasila. Yang saya ingin tanyakan Bu, itu sekarang kan semester ganjil. Untuk materi ketika kita mau buat video itu harus semester ganjil kita ambil materinya atau memang harus semester ganjil ini Bu yang nggak boleh kita ambil semester genap? Nggak boleh. Jadi materi tetap harus diganjil, disesuaikan. Mungkin kalau misalnya agak sedikit ya nggak masalah sih gitu. Yang penting masih diganjil gitu ya. Jelas? Itu saja Bu. Mana-mana jalan tapi bisa lewat batnya. Kok misalnya lah, ketentuan baru statusnya sekarang. Gimana Bu Yohana kayaknya mau ngomong tapi Bu Yohana? Oke. Nah, di sini ada beberapa yang saya ingin jawab ya. Link Google Drive. Nanti Bu Lali kasih nggak ya Bu Lali? Nanti rekaman akan kami kirim setelah saya upload, nanti akan saya kirim kembali ya. Apakah waktu pembuatan video sudah lebih waktu telah ditentukan? Nah, pembuatan video kayaknya sudah bisa dimulai Senin, bisa Bapak Ibu mulai karena kita
mulai kalau saya lihat di apa ya dari jadwal kita yang lama tanggal 1 sampai 12 September itu Bapak Ibu sudah mengupload mendaftar dan mengupload UKIN dan UTBK. Nah, di situ intinya kita pembuatan video bisa dimulai dari Senin. Paling lama itu kita paling lama upload ya. Ketentuannya paling lama upload atau mengupload berkas itu di tanggal 12 September. 12 sampai 13 ya, saya lupa. Itu kalau yang matematika kan di apa? Di foto kita sudah saya tahu kan. Nanti kalau ada perubahan jadwal akan kami konfirmasi kembali apakah tetap tanggal 13 atau mungkin mundur. Jadi Bapak Ibu silakan aja. Senin misalnya saya sudah ready, silakan aja. Mana tahu nanti tag pertama kurang bagus, mau perbaiki silahkan. Jadi mulai dari sekarang. Jadi bisa revisi-revisi ya Bu Iya, Dani. Kalau misalnya kurang bagus, oh kayaknya kok di kelas kita ini, yang kelas yang pertama kok kurang kondusif ya. Ganti lagi lah, buat lagi video di kelas, carilah kelas yang kondusif. Kebetulan kalau di sekolah saya ada si kelas unggulan. Jadi rata-rata kalau untuk guru PPG, guru-guru yang mau ini yang sedang PPG, mereka ambil tag videonya yang di kelas unggulan Bapak Ibu supaya kondusif gitu. Jadi nyambung semuanya ditanya bisa gitu, enak dia. Bangun chemistry-nya Bapak Ibu. Iya, bangun. Biar ada ini ya, ada ikatan dengan anak itu. Oke, selanjutnya saya Kayaknya Bu Jebua pertanyaan yang tadi itu Bu Dani. Bu Jebua tadi kayaknya belum turun aja. Bu. Itu Pak Dwi itu matematika tuh Bu Dani. Ya, silakan Pak Dwi. Pak Dwi. Nggak kelihatan dulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak Dwi. Suara saya jelas nggak, Bu? Jelas Pak Dwi. Bu, izin bertanya. Ya. Ini kan saya mau ambil materi tentang pola bilangan. Itu kan banyak kan, Bu? Pola bilangan ada barisan deret. Terus sampai di modulnya ya cuman sampai barisan aritmatika atau boleh atau tidak ya, Bu? Terus pertanyaan kedua. Saya langsung saja Pak Dwi. Jadi buatnya Pak Dwi kira-kira 2 JP untuk pola bilangan itu cocoknya di mana? Kalau misalnya aritmatika aja silahkan. Kalau misalnya bisa 2 aritmatika dengan geometri silahkan. Tapi kan itu beda ya. Jadi itu kan kalau kita lihat per bab itu kan bisa sampai 12-20 JP gitu. Jadi kalau 2 JP sampai mana? Itu aja. Siap Bu. Oke. Terus lagi Pak Dwi? Pertanyaan kedua Bu. Tadi itu contohnya untuk remedial dan pengayaannya tidak dicantumkan ya Bu? Sebenarnya remedial dan pengayaan itu nggak wajib ya Bu Delia. Nggak wajib. Tapi kalau ada silahkan aja gitu. Oh siap. Terima kasih banyak Bu. Iya sama-sama. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, ini saya baca yang dari chat Pak Didi ya. Apakah ini ya pertanyaan? Pedoman sebenarnya kita nggak ada ya Bapak Ibu ya. Itu kembali ke sekolah masing-masing. Nah kalau misalnya di sekolah juga Bapak sekolahnya di pelosok. Nah bisa baca di RGTK ya Bu Leli ya. Modul ajar, LKPD dan lain sebagainya itu banyak. Dan ingat ATM, amati, tiru, modifikasi. Artinya jangan mentok Bapak Ibu copy paste. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu ada copy paste di ini ya, di UKIN kami itu ada pertanyaan plagiat ya boleh ya. Nah, itu kami akan centang iya kalau memang 100% plagiat. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada dimodifikasi berarti kami checklist tidak gitu. Jadi silahkan pelajarlah dari RGTK. RGTK itu banyak sekali ya. Mau bidang matematika, PPKN, bahasa Indonesia, baik tingkat SD, SMP, SMA itu banyak. Jadi kalau dari sekolah nggak ada, silakan aja lihat RGTK. Kita tidak ada tidak ada bentuk modul yang seperti ini, tidak ada. Tapi kita lihatnya keseluruhan. Jadi kayak yang disampaikan Bu Leli itu menurut versi kita bagus gitu. Ada lagi yang dia lebih beda, nggak boleh, nggak masalah. Jadi kita nggak ada harus seperti itu gitu ya. Oke. Kenapa kita anggap bagus ya Bu Dani? Karena ada beberapa mahasiswa yang kami dapati masih ya Allah LKPD-nya iya. Kemudian selalu
bahan ajarnya tidak ada. Rasanya kami menilainya gimana gitu ya Bapak Ibu. Ya, bahan ajar tidak ada. Ya, kalaupun di situ YouTube tentunya centang biru ya Bu Dani kasih ininya. Jadi kami klik pun oh iya jelas nampak. Oke Bapak Ibu. LKPD PKN Pak bisa Pak lihat, saya memang kami kan tidak punya contoh, bisa lihat aja di RGTK itu kan banyak ya contoh-contoh yang bisa dimanfaatkan gitu ya. Karena kita memang karena kebetulan di sini saya ataupun Bu Leli kami dari matematika gitu, tapi saya yakin walaupun di PKN itu di RGTK itu tetap ada gitu ya. Oke, ada Pak Endri atau Bu Endri itu ya, boleh silahkan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Bu suara saya? Silahkan Bu Endri. Perkenalkan saya Endri Susilawati dari PKN 01. Izin bertanya ya Bu. Tadi kan ada buku untuk di sekolah, buku teksnya diutamakan tadi di Kemendikbud ya bukunya. Nah kebetulan di sekolah saya di tingkat yang saya ajar itu dia tidak menggunakan buku Kemendikbud Bu. Jadi kami menggunakan buku Erlangga. Jadi Silahkan gimana ya aja, Bu itu? Lelia. Silahkan aja. Yang penting ada sih. dibuat aja nanti Nggak apa-apa di sih Bu, nggak masalah. Tapi dibuatkanlah. gitu. Ya, Erlangga. Ada kok yang buat gitu udah nih. Iya. Asal jangan cuma buku teks. Ada yang cuma buat buku gitu aja, buku pegangan disebutkan aja Bapak Ibu. Sebaiknya seperti itu. Karena memang di kriteria penilaian juga seperti itu kan. Apakah peserta didik menggunakan buku dari Kemendikbud gitu Bapak Ibu. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Ya. Oke, ini ada satu yang bertanya tentang video perkenalan. Nah, video perkenalan kalau bisa yang 2 JP itu kan tidak boleh diedit ya Bapak Ibu. Jadi di ruangan itu aja di kelas. Jadi sebelum Bapak Ibu mengajar, boleh Bapak Ibu ke depan, terus ditunjukkan KTP-nya, baru Bapak Ibu balik ke depan. Nah, itu silahkan aja. Atau Bu Dani sebelum dia masuk ke dalam kelas ya Bu Dani, di luar gitu tunjukkan. Ada lagi kemarin Bu Dani, tak kenal maka tak sayang. Kadang ketawa juga kita Bu Dani. Benar juga Bapak Ibu. Karena mungkin saya kemarin saya bukan Bu Leli, saya lihat di Bapak Ibu ini kan cantik ya fotonya. Ibu lah khususnya cantik luar biasa. Sampai saya lihat ada dia kayaknya entah dia jerawatan entah tai lalat gitu. Di foto itu bersih sebersih-bersihnya cantik gitu ya. Ketika saya lihat dia ngajar berbeda. Nah, untungnya guru pamungnya itu bilang, Bu coba cek KTP mirip katanya. Nah, itu berarti oh iya benar gitu. Artinya terkadang kami memvalidasinya entah dari foto atau dari KTP karena kadang-kadang kita khawatirkan yang ngajar siapa, yang namanya siapa, yang ngajar siapa. Jadi kita mencocok. Betul Bu Dani, saya juga selalu cek KTP Bu Dani. Betul, karena pernah ya kejadian ya Bu Dani. Mungkin ya nervous sekali praktik pembelajaran video ini. Jadi yang ngajar disuruhnya anaknya Bu Dani. Iya. Karena memang udah tua, maaf lah Bapak Ibu. Jadi kami memang selalu betul-betul cek recek ya Bu Dani ya. Benar. Kita akan cek sekali ya. Nah, di sini ada baju. Nah, kalau baju Bapak Ibu khusus untuk guru tidak wajib hitam putih, ya terserah Bapak Ibu misalnya Senin pakai baju kopri ya Bu Leli, atau pakai baju batik, atau pakai baju hitam putih, silahkan pakai baju apa. Tapi jangan baju olahraga. Itu aja sih pesan saya. Apalagi anak-anaknya ya Bapak Ibu, misalnya nih hari Senin, jam pertama mereka olahraga, usahakan disuruh ganti anak-anaknya. Karena kita itu kayaknya nggak cocok. Tapi kalau misalnya baju hitam putih, kalau anak sekolah pakai baju putih, batik, pramuka silahkan. Bapak Ibu pun misalnya di hari Jumat pakai pramuka ya silahkan aja pakai baju pramuka. Baju tidak ada ketentuan ya, bebas sesuai dengan aturan di sekolah. Ya Bu Nurdalila, itu dulu ada kriterianya. Gimana penampilan gurunya, bajunya enak dipandang apa enggak, itu dulu. Memesona. Sekarang enggak ada lagi kriteria memesona.
Ya, benar. Itu maksud sana ya Bapak Ibu. Artinya walaupun misalnya bajunya bebas, Ya, dipastikan aja rapi, iya, duduknya bukan rapi, karena kan di situ matching ada ya. kriteria guru sebagai teladan, gitu. Jadi kalau kita sudah sebagai teladan, tentunya penampilan Rapi. kita juga harus kita jaga. Itu sih kalau dari saya ya. Jadi mana lah Pak Rahmat dan yang lain gimana membuatnya supaya baik. Nah, Bu Jamila, 3 menit lagi kata Bu Leli, udah kode-kode 3 menit lagi. Tidak boleh terputus ya Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sebelum tag video pastikan handphone Bapak Ibu itu memori cukup untuk 2 GB. Entah itu 70, 80, 90, pastikan kamera Ibu cukup, jangan sampai terputus. Apalagi waktu terputus disambung terus dia nggak sinkron videonya, yang pertama terang tiba-tiba agak gelap kan, itu kadang-kadang beda itu kan jelek ya. Itu jangan sampai. Jadi pastikan ya, kalau saya bilang sebelum Bapak Ibu tag video, pastikan perangkat atau kalau memang Bapak Ibu ada rezeki, kalau kata Bu Leli, ini kan Bapak Ibu mau sertifikasi, kan perlu pancingan yang besar. Nah, silakan aja sewa kameramen atau videografer, silakan. Tapi kalau misalnya nggak ada pakai handphone, silakan. Tapi pastikan handphonenya cukup memorinya sih. Jadi dipastikan semuanya kita maunya bagus gitu ya, karena kita pun penilai ini apa ya, kita sesuai dengan rubrik yang ada. Iya, 70 menit dengan video perkenalan ya Bu Pak Surya Ramadan nih ya. Jadi jelas seperti itu. Dah Bapak Ibu jelas ya. Terakhir nih Pak Rino, silakan Pak Rino. Terakhir. Baik, terima kasih Ibu. Perkenalkan nama saya Rianto. Saya dari PKN 02 ingin bertanya nih Bu, berkaitan sama video. Itu kan kita ngetek tuh Bu. Tadi kan Ibu bahas kata tidak boleh diedit. Kalau seandainya kita mengetek videonya itu antara perkenalan sama video pembelajaran itu terpisah, apakah boleh digabungkan? Itu satu. Dan berapa sih durasi kelebihan dan kekurangan dalam setiap videonya, berapa menit? Dan yang satu lagi, berapa MB Bu untuk video asli dan video edit? Oke, baik. Yang pertama Pak Rino, sebenarnya kalau bisa untuk pengambilan perkenalan dengan video pembelajaran itu tanpa edit. Tapi kalaupun seandainya seperti yang tadi misalnya ada jeda, Bapak ngambil video di depan kelas, kemudian jeda dulu baru lanjutkan boleh. Tapi ingat ya Bapak Ibu, untuk video 2JP ini nggak boleh editing. Jadi kan kita Bapak Ibu ada mengupload 2 video. Pertama video editing 2JP sesuai dengan jam atau waktu Bapak Ibu ngajar di tingkat SD, SMP atau SMA. Kedua video editing. Video editing itu Bapak Ibu boleh mengedit dan itu 30 menit. Nah, kemudian toleransi kita kurang tidak boleh. Lebih boleh maksimal 5 menit. Ya Bapak Ibu ingat ya, kita kurang tidak boleh, lebih maksimal 5 menit. Itu sudah jelas aturannya. Kalau 5 menit kami masih toleransi, tapi kalau kurang nggak bisa. Jadi makanya Bapak Ibu perlu teman yang mengingat waktu. Makanya saya bilang ada timernya. Siapa timernya itu harus jelas. Apalagi tadi Pak Rino pertanyaan yang saya jawab, boleh diulang? Kapasitas Bu untuk video asli itu yang akan itu berapa MB? Kalau kapasitas kita nggak ada ketentuan berapanya, yang penting bisa diupload di Google Drive. Seperti yang dibilang Pak Yasadani tadi, Google Drive-nya adalah Google Drive pribadi, bukan instruktur belajar ID. Nah, misalnya Bapak Ibu, Google Drive Bapak Ibu udah tinggal 5 GB, ternyata nggak cukup, silakan Bapak Ibu buat email baru atau Google Drive baru untuk yang penting cukup, mau berapa GB yang penting bisa kita putar. Nah, kalau memang memungkinkan misalnya 20 GB, silahkan Bapak Ibu beli Google Drive 1 bulan. Oke, jadi kan nanti bisa kita lihat. Nah, kenapa tidak disarankan pakai belajar ID ya Bapak Ibu? Pengalaman ketika Bapak Ibu pakai belajar ID, walaupun kami punya akun instruktur, saya punya akun instruktur belajar ID. Kalau Bapak Ibu di belajar ID itu terdeteksi lebih dari 5 GB mengupload itu, maka di nonaktifkan akun Bapak Ibu. Jadi bisa mati. Itu kemarin saya dengar dari Bu Hairani ya. Jadi dia tidak menyarankan
menggunakan akun Belajar ID untuk mengupload. Jadi kalau berapa besarannya, yang penting 2 JP cukup. Bisa 1 GB, 2 GB, 10 GB pun ada, 15 pun ada. Tergantung lah kameranya, gitu ya Pak Rino ya. Oh iya Bu, tapi kemarin sedikit menanyakan Bu, tapi kemarin waktu saat kita pertemuan awal itu diperbolehkan sekitar 10 sampai 12 MB Bu. Kalau itu sih sebenarnya terserah ya Bapak Ibu mau berapa GB. Kalau saya pribadi saya nggak akan lihat GB-nya, saya hanya ingat waktunya. Oh gitu. 70 menit pas, gitu. 80 menit pas. Karena kita kan lihatnya dari Google Drive, jadi kita nggak lihat berapa size-nya. Oke, baik Bu. Satu lagi Bu, terkait sama ini Bu, tadi kan kita kalau SMP itu kan 80 menit. Iya. Apakah 80 menit itu pure murni pembelajaran atau sudah digabung dengan video perkenalan? Gabung dengan perkenalan Pak. Oh, dengan perkenalan Bu ya, berarti Iya, perkenalan dengan pembelajaran. satu Iya. lagi yang terakhir Bu, untuk ice breaking itu ada minimal nggak Bu? Di dalam Nggak ada sih minimal berapanya. Kalau saya bilang sih tergantung kebutuhan. Ya, kata Bu Dani tadi kan Pak, kalau udah kira-kira udah peserta didik kita udah mulai agak kasih ice breaking gitu aja Pak. Gitu aja Pak Reno. Seperti kata Bu Dani tadi. Kan kita udah nampak nih kalau peserta didik kita kayaknya udah mulai nggak kondusif ya, udah nggak nih ya kita buat ice breaking. Ayo. Tes mulai lagi konsentrasi gitu. Tepuk konsentrasi, tepuk 1. Yes, tepuk ini gitu. Berarti itu kalau seandainya terjadi di luar daripada modul ajar kita nggak masalah ya Bu ya? Bapak edit Pak. Ya Bu? Kalau Bapak misalnya prakteknya nggak sesuai dengan modul di awal ya Bapak ganti gitu. Misalnya di awal Bapak di akhir nggak ada, ternyata Bapak waktunya masih banyak, terus anak-anak mulai nggak kondusif, nah Bapak buat sedikit. Nanti di modul ajar yang mau Bapak kirim, kan Bapak udah buat video, Bapak buat di sini ada tambah ice breaking gitu. Jadi kan sinkron gitu, karena kita melihat kesesuaian perangkat pembelajaran dengan si video tadi. Oke, terima kasih Bu. Berarti kita ada menyesuaikan kembali setelah video itu kita laksanakan ya Bu ya. Benar. Oke Bu, terima kasih. Oke. Oh, Ibu mohon maaf ya. Materi boleh di-share nggak Bu? Bu Leli? Enggak, materi boleh di-share yang perangkat Ibu? Boleh. Oh, Bu Leli boleh. Boleh kali. Nanti kita share di grup di sini. Boleh, silakan. Kalau untuk matematika nanti saya share di grup ya, Bapak Ibu. Di PKN lah, di PKN. Kalau PPKN karena kita nggak ada PPKN ya. Kita ada Ibu ya. Bu Dalila kan PKN Bu Dalila, makanya ada. Bu, izin tambahan sedikit Bu. PKN boleh dijawab oke Bu Ramadhani, nanti saya share. Oh iya, boleh nanti saya Bu, izin Kira-kira sedikit, masih Bu. ada pertanyaan Bu Dalila? Bu, izin sedikit Bu. Ya. Pada video editing apakah boleh dimasukkan rentek gitu Bu? Apa tuh namanya waktu kita mengedit kan nanti ada tuh dipotong-potong. Apakah boleh kita menambahkan keterangan misalnya kan ini Sangat boleh, sangat gitu. boleh Pak, sangat Oke, boleh. terima kasih, Bu. Misalnya kegiatan pendahuluan, ini gitu baru ya sangat boleh Pak. Running text-nya kan Pak. Ya, Ya. Oke, terima kasih ya Bu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa cukup. Oke, iya silakan. Iya, Bu Dani. Waktunya Ibu mulai mungkin yang istirahat. mau cari-cari perangkat pembelajaran seperti yang saya bilang, Cek aja di RGTK ya Bapak Ibu. Saya rasa di situ banyak perangkat pembelajaran yang bagus yang bisa Bapak Ibu ATM. Silahkan karena kita pun punya satu itu pun karena kebetulan Bu Leli dan saya yang menilai, jadi saya bisa tunjukkan gitu. Tapi itu tadi Bapak Ibu jangan di-share ke orang lain ya. Sebenarnya itu kan rahasia kita gitu. Baik Bapak Ibu, saya rasa saya cukup untuk sesi kita hari ini. Nanti link Google Drive yang rekaman hari ini mungkin Bapak Ibu ada yang ketinggalan atau yang tidak masuk, boleh lihat kembali. Nanti yang di matematika boleh sharing-sharing dengan saya dengan Bu Leli. Yang di PKN nanti boleh sharing dengan Bu Dalila ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Sehat selalu. Bapak Ibu lanjut. Ini gimana? Modul PKN. Lancar membuat video pembelajaran dan lancar UTBK yang akhirnya Bapak Ibu semuanya
lulus di PPG Guter 2 ini. Amin, amin Allah ya Bang. Amin ya Robbal Alamin. Keberhasilan Bapak Ibu, kebahagiaan bagi kami. Mudah-mudahan 100% kita lulus ya Bapak Ibu. Amin ya Robbal Amin, ya Alamin. Rabbal. Oke, Amin, ya Allah. terima kasih Bapak Ibu. Sehat selalu. Saya Terima kasih, akhiri Bu. sesi kita hari ini. Terima Assalamualaikum kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nurdalila. Ibu Nurdalila. Aduh. Modul PKN-nya Bu, kirim kemana? Modul PKN-nya Bu, bantu. Biar ada referensi Bu. Untuk ATM Ibu Nurdalila.